Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Farosa Firdaus dari Tadris IPA D dengan NIM 207200119. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan video kali ini, yaitu menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Referensi yang saya gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam dari kelas 8 atau kelas 2 SMP. Nah, untuk lebih lanjutnya, simaklah video berikut ini. Sebagai contoh pembuktian adanya usaha, lihatlah seseorang yang mendorong tembok tersebut. Meski merasa lelah dan berkeringat saat mendorong tembok, dikatakan tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai nol, karena tembok tidak tergeser 1 senti pun. Lalu, seseorang melakukan push up atau mendorong bumi, juga tidak melakukan usaha atau usahanya nol, karena tidak mengalami perubahan pergeseran pada bumi tersebut. Lalu yang ketiga, seseorang yang memindahkan barang, contohnya tas, dikatakan melakukan usaha karena tas tersebut mengalami perpindahan dari tempat pertama ke tempat selanjutnya dengan cara digeser, maka seseorang itu dikatakan melakukan usaha. Jadi, kesimpulannya, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Maka, berdasarkan pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha atau W dalam fisika ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda F dan besar perpindahannya delta S. Lalu sekarang, renungkanlah, apakah saat seseorang berlari dan mengeluarkan keringat dari tempat satu ke tempat yang lain, atau seseorang sedang melakukan kegiatan menaiki tangga maupun berjalan, apakah orang tersebut dikatakan melakukan usaha atau tidak? Berikan jawabanmu pada kolom komentar. Roda berporos atau biasa disebut juga dengan roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Sebagai contoh, roda dari mobil-mobilan tersebut. Selanjutnya, ada pengungkit atau tuas yang merupakan salah satu jenis dari pesawat sederhana. Sebagai contoh, lihat video berikut. Saat salah satu lengan diberi beban, lengan tersebut bernama lengan beban, satunya lagi lengan kuasa, dan tengah-tengahnya bernama titik tumpu. Selanjutnya ada bidang miring yang merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Pada video kali ini saya akan mengeksperimenkan cara kerja bidang miring. Berikut alat dan bahannya. Alat dan bahannya yaitu ada palu untuk memalu, ada tang untuk mencabut, juga sebagai salah satu jenis dari pesawat sederhana pengungkit,
dan ada paku yang sebagai bidang miring. Ada kayu yang merupakan alat objek untuk ditancapkan paku pada kayu tersebut. Nah, mari kita langsung praktekkan saja. Pertama, lihat paku tersebut. Saat paku saya tancapkan kepada kayu tanpa menggunakan alat bantu palu, paku tersebut tidak bisa menancap, bahkan tidak memiliki keseimbangan, sehingga akhirnya terjatuh. Meski dipaksa sekalipun, tenaga manusia tidak akan mampu. Nah, mari kita coba dengan palu. Nah, dengan palu, paku langsung menancap pada kayu. Hal tersebut karena adanya bidang miring yang terdapat pada paku, sehingga dengan berat palu, paku tersebut dapat langsung tertancap pada kayu. Lalu ini tang. Sebelumnya, mari kita coba mengambil paku tersebut dari kayu tanpa menggunakan tang atau menggunakan tangan kosong. Lihatlah, paku tersebut masih menancap, tidak bisa diambil meski bertenaga. Bahkan saat paku saya terangkat, kayunya juga ikut terangkat. Nah, kita coba menggunakan tang. Bismillah. Saat menggunakan tang, paku tersebut langsung terangkat dari kayu tersebut, langsung lepas begitu saja, karena tang merupakan jenis pesawat sederhana. Nah, yang terakhir, katrol. Katrol digunakan untuk mengambil air atau mengangkat beban yang berat. Katrol dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol berganda. Pada video kali ini, coba renungkan, apakah permainan anak-anak yang biasa ditempatkan di taman bermain atau alat olahraga ini termasuk jenis pesawat sederhana yang mana? Apakah katrol ataukah roda berporos? Berikan jawaban kalian pada kolom komentar. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Saya mengambil contoh barbel dengan menggantikan dengan air mineral pada aqua botol. Nah, lengan kita digunakan sebagai lengan kuasa dan lengan beban. Lihatlah, di situ terdapat otot bisep dan trisep. Mari kita coba untuk mengangkat beban tersebut, ibaratkan sebagai barbel. Nah, bisa terlihat adanya otot bisep dan lengan menumpu, lengan kuasa dan lengan beban. Kegiatan mengangkat barbel, coba renungkan, apakah olahraga pull up merupakan prinsip kerja pesawat sederhana pada kerja otot struktur rangka manusia? Nah, dari beberapa kegiatan tersebut, sikap IPA yang dapat kita ambil contoh adalah kita menjadi bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, kita sebagai umat manusia harus menjaga kesehatan. Kita juga dapat menggunakan otak kita untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti adanya usaha dan pesawat sederhana ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.